Tidak ada balasan bagi orang-orang yang melaksanakan haji mabrur itu kecuali surga. Sejarah pemberian gelar haji itu sebenarnya itu adalah pemberian dari kolonial Belanda ya, 1903. Zaman penjajahan Belanda itu, Belanda tahu betul bahwa rakyat pribumi ini bahaya kalau bersatu, dan ternyata orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu pasti datang dengan membawa sebuah perubahan-perubahan besar, potensi besar untuk ibadah yang mungkin riya dan sum'ah itu adalah kebanyakan ibadah haji dan umrah. Apakah ketika engkau sudah berihram, saat itu kamu juga berniat untuk mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah? Apakah ketika kamu sudah memakai pakaian ihram itu, kamu juga berniat akan melepas segala kesombongan kamu, segala pakaian status kamu yang selama ini dibanggakan? Apakah ketika kamu tawaf di sekitar Ka'bah itu, kamu betul-betul kemudian menuju Allah? Apakah saat kamu kemudian sa'i, lari-lari antara Safa dan Marwah itu, dalam hidup kamu tidak akan pernah menjadi orang yang kemudian tidak berharap, lalu kemudian tidak cemas dengan dosa-dosa yang kamu lakukan? Apakah ketika kamu wukuf di padang Arafah itu, kemudian betul-betul mengakui dosa dan kesalahanmu, dan kamu nanti kembali dari Makkah itu tidak akan melakukan lagi kesalahan yang sama? Dan pada saat engkau melempar jumrah, betulkah niat kamu betul-betul akan memusuhi setan? Lalu kemudian As-Sibli terbengung-bengung lalu mengatakan, enggak seperti itulah, pokoknya menjalankan saja gitu kan, tidak sampai segitunya. Maka kemudian Zainal Abidin menyatakan, kalau begitu engkau belum haji. Maka tahun berikutnya As-Sibli kembali melaksanakan ibadah haji dan mengulang dengan kesungguhan niat yang luar biasa. Mulai sejak berangkat ihram itu dengan niat yang hakiki dalam hatinya, sebuah perubahan besar dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi amarana an nusliha ma'ishatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Amma ba'd. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian kali ini kita akan bahas tentang haji mabrur dan tanda-tanda haji mabrur. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sebentar lagi akan datang dan kemudian nanti menjadi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan juga yang masih belum melaksanakan ibadah haji sudah dipanggil oleh Allah ya, cuma tidak dijawab. Mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang haji itu, karena ini penting ya. Kenapa? Kalau dulu, zaman dulu tidak ada bimbingan perkawinan, itu dulu tidak ada. Jadi anak-anak orang-orang zaman dulu itu tidak ada namanya bimbingan perkawinan. Tetapi sekarang 3 tahun terakhir ini pemerintah punya program bimbingan perkawinan. Kenapa? Karena tahun 2003 sampai 2016 angka perceraian semakin tinggi. Salah satu sebabnya karena tidak tahu ilmunya berumah tangga. Sama dengan kita mengidolakan, menginginkan bahwa kalau kita bisa melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima itu bisa menjadi ibadah yang tergolong haji mabrur, karena tidak ada balasan
kepada orang-orang yang melaksanakan haji mabrur itu kecuali surga. Ya. Al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang melaksanakan haji mabrur itu kecuali surga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mulai memberikan sebuah pengantar penting buat kita. Dr. Sayyid Razak Tawil itu salah seorang guru besar di Al-Azhar Kairo, pada tahun 1997 itu mengeluarkan fatwa. Beliau menyatakan menolak mendapatkan gelar haji atau menolak menghapus ada gelar haji bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Alasan yang disampaikan oleh salah seorang pengajar guru besar di Al-Azhar Kairo ini adalah karena pertama, gelar haji itu tidak pernah disandangkan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Yang kedua, karena gelar haji itu bisa mengotori kesucian dari seorang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Itu yang disampaikan oleh Sayyid Tawil Razak, salah seorang guru besar di Mesir, yang kemudian menolak, artinya meniadakan gelar itu ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, ada juga yang kemudian pada dekade berikutnya bahwa gelar haji itu tidak ada masalah. Justru gelar haji itu supaya mengingatkan kepada orang yang sudah haji itu agar betul-betul menjaga perilakunya sebagai seorang yang sudah mengalami sebuah spiritual enlightenment itu ya. Istilahnya ada pengalaman spiritual yang luar biasa di Makkah, dan itu sudah merupakan pengalaman spiritual yang luar biasa. Maka hendaknya supaya dia tidak lupa bahwa dia seorang haji yang harus punya banyak tanda-tanda kemabruran, maka diingatkan titel haji itu ada untuk mengingatkan gitu ya. Maka penting juga gitu, tidak ada masalah. Bahkan di dalam administrasi pun sekarang penting juga. Kenapa? Supaya kemudian tahu bahwa si A si B ini sudah haji, jadi biar tidak mengulangi haji lagi. Kasihan yang belum berangkat kan gitu ya. Jadi walaupun sekarang ada aturan boleh sudah berapa tahun, 10 tahun atau berapa tahun baru boleh berangkat lagi, kasihan yang belum gitu kan. Jadi kalau nanti tidak tertera titel hajinya, bisa berangkat terus-terusan itu. Jadi artinya ya ada positif-positifnya juga. Walaupun kita lihat bahwa sejarah pemberian gelar haji itu sebenarnya itu adalah pemberian dari kolonial Belanda ya. Jadi itu pemberiannya Belanda sebenarnya. Jadi yang masih mau pakai begitu pemberian kolonial Belanda. Jadi dulu zaman itu sudah ada 1903, zaman penjajahan Belanda itu, Belanda tahu betul bahwa rakyat pribumi ini bahaya kalau bersatu. Bahaya kalau bersatu. Dan ternyata orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu pasti datang dengan membawa sebuah perubahan-perubahan besar. Jadi ada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, itu semuanya dari Mekah, semua itu merubah melawan Belanda semuanya itu. Ya, luar biasa. Orang-orang yang datang dari Mekah itu pasti memberikan sebuah pencerahan, perubahan untuk melawan penjajah Belanda. Sampai kemudian pendiri Muhammadiyah juga, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu pulang dari Mekah, itu luar biasa perubahan. Ya, membangun Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Dari Mekah juga kemudian membangun Nahdlatul Ulama, dan semuanya itu luar biasa, melakukan sebuah perlawanan jihad kepada Belanda. Dan Belanda itu kemudian ada ketakutan, lalu kemudian dipusatkan arah haji itu ya. Bagaimana kemudian siapapun yang sudah datang di haji itu supaya didata supaya mudah, nanti kalau ada apa-apa gampang nangkapnya nanti. Pokoknya kalau ada gelar haji gampang ditangkap, karena pada waktu itu yang datang dari Makkah pasti memberikan sebuah perubahan yang luar biasa terhadap pribumi Indonesia. Banyaklah kemajuan-kemajuan itu dimulai dari orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji di Mekah, sehingga Belanda ketakutan, lalu kemudian kasih titel supaya membedakan ini yang sudah ke haji mana yang belum. Jadi itu sebenarnya adalah
hajjah itu pemberian titel dari kolonial Belanda ya. Ya artinya tidak usah terlalu dibangga-banggakan juga, tetapi juga tidak boleh kemudian diringan-ringankan. Tidak apa-apa untuk sebuah pengingat ya. Justru penting supaya nanti mengingatkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang menarik apa yang disampaikan oleh Said Razak Tawil ini tentang salah satu alasannya karena apa? Karena ini bisa menodai kesucian ibadah haji. Padahal kita tahu bahwa salah satu hal yang luar biasa sampai Abu Hurairah itu menangis ketika ditanya, coba ceritakan kepadaku sebuah hadis yang kamu dengar betul, kamu ingat betul, yang betul kamu merasuk dalam hati kamu. Abu Hurairah itu sempat pingsan sebelum menjawab pertanyaan salah seorang sahabat tentang hadis yang disampaikan Rasulullah, yang langsung beliau yang dengar masuk dalam hati itu. Abu Hurairah sempat pingsan sampai kemudian tidak sadar. Dan begitu pula ceritanya dengan Muawiyah ketika mau menceritakan hadis itu. Jadi hadis itu berbicara tentang nanti di akhirat ada 3 kelompok manusia yang kemudian bangga dengan amalnya. Yang pertama itu adalah orang yang berjihad ya, berjihad. Apa yang sudah kamu lakukan selama di dunia? Berjihad gitu ya. Lalu kemudian Allah menjawab, bohong, kamu pendusta. Kamu waktu berjuang itu, berjihad itu, kamu hanya ingin dipuji orang bahwa kamu adalah seorang pejuang jari. Dan kelompok kedua adalah orang-orang yang kemudian dia ketika ditanya apa yang dilakukan di dunia, cari ilmu. Saya suka baca Quran. Lalu kemudian dijawab, bohong katanya. Kamu itu cari ilmu supaya kamu disebut orang alim, supaya nanti orang menyebut orang alim. Atau kamu kemudian disebut sebagai qori, pembaca Quran terkenal. Dan yang ketiga adalah kelompok orang yang kemudian dia ketika ditanya apa yang dilakukan selama di dunia, saya sudah memberikan banyak sedekah. Tapi Allah menjawab, kamu pembohong. Kamu melakukan itu semua karena kamu ingin disebut sebagai seorang dermawan. Inilah 3 kelompok manusia yang menurut kita secara lahir dan tampakan ini adalah amal-amal besar itu. Siapa yang tidak tahu mujahid syahid? Siapa yang tidak tahu dengan orang yang mencari ilmu yang disebut orang alim? Siapa yang tidak tahu dengan qari Qur'annya? Siapa yang tidak disebut dengan dermawan? Ini amalan-amalan penting, amalan-amalan utama yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kemudian justru 3 kelompok inilah yang menjadi penghuni neraka, sehingga kemudian Abu Hurairah kemudian menangis ketika mau membacakan hadis itu. Jadi ketika ada di dalam ayat Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu-batu itu. Dan manusia yang dimaksud di situ adalah kelompok 3 orang ini yang pertama kali. Luar biasa. Ini masalah keikhlasan. Sehingga masalah keikhlasan ini tidak mungkin dibahas, tidak mungkin kemudian diabaikan begitu saja. Setiap hari harus cek niat kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta masalah ibadah yang utama yaitu ibadah haji itu juga menjadi potensi luar biasa. Ada ulama yang menyatakan bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu semua punya potensi untuk riya dan sum'ah. Tetapi yang paling besar dan paling mungkin untuk riya dan sum'ah itu adalah ibadah haji dan umrah. Kenapa itu? Coba perhatikan misalnya di dalam ayat Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Belum ada apa-apa sudah dibilang walillahi, dan hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Belum ada apa-apa sudah dibilang walillah, karena memang potensi besar riya dan sum'ahnya itu adalah haji dan umrah itu.
Artinya pada zaman dahulu orang-orang yang kemudian ke haji itu untuk berbangga-banggaan dengan sukunya, kemudian bertujuan untuk berdagang juga dan sebagainya itu banyak. Sehingga kemudian potensi besar untuk ibadah yang mungkin riya dan sum'ah itu adalah kebanyakan ibadah haji dan umrah. Padahal kita tahu semua bahwa Rasulullah SAW sudah bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Sampai kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam Fathul Barinya menyatakan bahwa salah satu pintu surga itu adalah dibuka buat orang-orang yang berhasil melaksanakan hajinya dengan mabrur. Kita tahu Bapak dan Ibu sekalian bahwa pintu surga itu ada 8. Yang pertama adalah disebut untuk ahli sholat, ya. Wa man kana min ahli sholat du'iya min babis sholat. Jadi ahli sholat. Jadi nanti hadis yang berisi tentang 4 amal utama ini semuanya menyebut ahli sholat. Jadi nanti ahli sholat ada bahasanya. Yang penting kalau istilahnya ahli gimana? Spesialis gitu ya. Kalau dokter spesial. Jadi betul-betul sudah ahlinya. Lalu kemudian ahli jihad. Nah ini juga yang kedua. Jadi ada pintunya buat orang-orang yang mati syahid, ahli jihad. Ya, dengan catatan ikhlas tadi. Karena ada orang yang berperang tapi untuk dipuji sebagai seorang pemberani. Itu karena niatnya yang salah. Yang ketiga adalah ahli puasa, ahli siam, dan itu nanti masuk di babur Rayyan, khusus pintunya namanya Ar-Rayyan. Lalu kemudian yang keempat adalah ahli sedekah. Jadi pintunya untuk orang-orang yang ahli sedekah. Nah, yang kelima menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya itu adalah pintu buat orang-orang yang berhasil melaksanakan ibadah haji dengan baik. Dan ini yang akan kita bahas sekarang. Bagaimana haji mabrur itu dan bagaimana tanda-tandanya. Kemudian yang keenam adalah pintu al-aiman, khusus umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketujuh adalah ahlul af, kelompok orang-orang yang suka memaafkan dan dia tidak pernah marah. Ini kelompok orang-orang yang saya bilang spesial juga. Nanti di akhirat akan ditanya, siapa yang biasanya kalau di dunia mon esalai orang ngenyem pe lanang-lanang ipa berema pe. Mereka semuanya berdiri lalu kemudian masuk pintu itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap ada komunitas saya selalu bilang, di komunitas tertentu ada orangnya yang pokoknya ipa berema lah ngenyem pe. Nah itu nanti ada, tapi itu nanti pintu khusus untuk yang begitu. Tapi kalau bapak dan ibu jangan coba-coba. Macam-macam kamu kok tidak bisa masuk pintu itu ya, tidak bisa pintu itu khusus untuk orang-orang yang beremah nyempe. Ada ndak itu dalam sebuah komunitas? Ada itu, pasti ada salah satu di antara kelompok orang, kelompok komunitas itu pasti ada. Nah yang ke-8 itu menurut Imam An-Nawawi adalah terpilih ada yang menyatakan bahwa itu adalah ahlu zikir, ahli zikir. Lalu kemudian ada juga yang menyebut ahli ridho, orang yang dalam kehidupannya selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 8 pintu surga. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa pulang lalu kemudian bercermin, merenung, engkau dia masuk ahli apa ya? Kalau ahli hisab tidak masuk ya. Jadi kalau tukang rokok ahli hisab tidak masuk, tidak ada pintunya itu. Jadi ahli jihad, ahli sholat, ahli puasa, lalu kemudian ahli sedekah, haji yang berhasil itu menjadi mabrur itu, lalu kemudian al-aiman yang masuk tanpa hisab, orang yang ahli maaf, dia tidak suka marah-marah, lalu kemudian yang ke-8 adalah ahli zikir. Nah bayangkan kalau kita perhatikan di situ bahwa ternyata salah satu pintu surga itu disediakan buat orang-orang yang kemudian hajinya menjadi haji yang mabrur. Itulah dambaan kita buat mereka-mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan termasuk golongan orang yang mabrur. Dengan tanda-tandanya nanti bisa kita lihat. Nanti yang belum bisa belajar bagaimana kemudian menjadi orang yang melaksanakan ibadah haji itu menjadi ibadah haji yang mabrur. Saya ingin memulai Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang kita maklumi bersama, ini yang saya ambil dari
kajian di Tarjih Muhammadiyah itu tentang haji mabrur itu. Yang pertama, kalau kita merujuk dalam kitab Lisanul Arab, kata mabrur itu dua artinya, ya. Yang pertama itu adalah baik, suci dan bersih. Kemudian yang kedua adalah mabrur itu adalah makbul, diterima atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kupas itu. Nah, pertama, bahwa haji yang mabrur itu, ya, tadi disebutkan dengan lisanul Arab itu bersih, suci, baik. Maka yang perlu kita perhatikan adalah orang-orang yang mau melaksanakan ibadah haji itu memang dananya, uang yang dipakai untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah dari harta yang halal. Sudah pernah saya sampaikan di kesempatan lain ketika mengupas tentang doa-doa orang yang tidak terkabul itu, ya, bahwa nanti ketika ada orang yang kemudian berangkat keluar dari rumahnya lalu kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, maka Allah pun menjawab, penyeru dari langit kemudian menjawab, karena hartamu itu halal, kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan kamu akan mendapatkan haji yang mabrur. Begitu sebaliknya, saat ada orang yang keluar rumah lalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tapi uang yang dia pakai ternyata bukan dari yang halal, maka Allah menyatakan kamu tidak menghadiri panggilan Allah, kamu tidak memenuhi panggilan Allah, kamu tertolak. Jadi tentu bahwa orang yang hajinya mabrur itu memang dari harta yang halal. Saudara-saudara kita, Bapak dan Ibu yang masih belum melaksanakan ibadah haji, jadilah harta yang halal untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, satu hal penting yang juga ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu apa? Adalah bersih. Bersih. Jadi niatnya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Kalau tadi disebutkan ada orang yang kemudian melaksanakan ibadah haji bukan karena Allah, tetapi karena hanya ingin mendapatkan gelar, apalagi kemudian hanya untuk sebuah status, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saya kemudian ketika membaca satu kitab yang berbicara tentang haji itu luar biasa. Ada seorang ulama, namanya itu adalah Abu Basir. Abu Basir itu ketika melihat orang tawaf itu dia bangga sekali. Insya Allah orang berzikir pada Allah luar biasa. Tapi suatu saat Ja'far Abu Sadiq itu mengusap matanya orang itu. Coba lihat. Ternyata setelah dilihat di situ, di sekitar Ka'bah itu banyak binatang-binatang. Artinya sebenarnya masih banyak hal yang kita tidak tahu tentang itu. Zikir tidak cukup untuk sebuah nilai kemabruran itu. Ternyata masih banyak orang-orang yang kemudian datang itu tidak membawa keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya lagi, dan cerita ini menjadi sebuah cerita penting buat kita, menjadi sebuah motivasi bagi mereka yang masih belum berangkat haji. Sebelum berangkat haji harus ada ilmu pengetahuan yang lebih hakiki bagaimana melaksanakan ibadah haji itu. Ketika seorang ulama besar Asy-Syibli itu datang dari Makkah, lalu kemudian salah seorang ulama besar, cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainal Abidin itu bertanya kepada Asy-Syibli ini. Ini pertanyaan dan ini penting buat kita semua yang masih belum melaksanakan ibadah haji. Beliau bertanya kepada Asy-Syibli, apakah ketika engkau sudah berihram, saat itu kamu juga berniat untuk mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah? Apakah ketika kamu sudah memakai pakaian ihram itu, kamu juga berniat akan melepas segala kesombongan kamu, segala pakaian status kamu yang selama ini dibanggakan?
Apakah ketika kamu tawaf di sekitar Ka'bah itu, kamu betul-betul kemudian menuju Allah, niatnya itu? Apakah saat kamu kemudian sa'i, lari-lari antara Safa dan Marwah itu, dalam hidup kamu tidak akan pernah menjadi orang yang kemudian tidak berharap, lalu kemudian tidak cemas dengan dosa-dosa yang kamu lakukan? Apakah ketika kamu wukuf di padang Arafah itu, kemudian betul-betul mengakui dosa dan kesalahanmu, dan kamu nanti kembali dari Makkah itu tidak akan melakukan lagi kesalahan yang sama? Dan pada saat engkau melempar jumrah, betulkah niat kamu betul-betul akan memusuhi setan? Lalu kemudian As-Sibli terbengung-bengung lalu mengatakan, enggak seperti itulah, pokoknya menjalankan saja gitu kan, tidak sampai segitunya katanya. Maka kemudian Zainal Abidin menyatakan, kalau begitu engkau belum haji. Maka tahun berikutnya As-Sibli kembali melaksanakan ibadah haji dan mengulang dengan kesungguhan niat yang luar biasa. Mulai sejak berangkat ihram itu dengan niat yang hakiki dalam hatinya, sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Itu tidak main-main. Ini tidak ada balasan bagi haji mabrur itu kecuali surga, dan bahkan ada pintu khusus untuk orang-orang yang berhasil dalam hajinya. Maka dibela-belain sampai orang itu kemudian untuk mendapatkan haji itu cari nafkah, cari uang banyak untuk bisa ke haji itu. Walaupun kalau menurut Pak Agus Mustafa itu dalam catatan tentang haji itu, beliau meneliti dengan tipikal orang yang macam-macam. Jadi rukun Islam itu yang pertama adalah haji, baru berikutnya yang lain-lain. Artinya dia tidak sholat, tidak zakat, tidak rajin puasa, yang penting nanti ke haji. Nanti kalau sudah ke haji baru melaksanakan puasa dan sholat, katanya begitu. Yang nomor satu dulu haji. Ada yang begitu. Ada juga yang menyatakan kemudian haji itu rukun Islam yang keenam. Artinya apa yang keenam? Taerekan. Walaupun dia sudah punya uang banyak, dianggap sudah eman-eman, nanti aja. Padahal sudah disebutkan dalam hadis, orang yang punya kemampuan dana, lalu kemudian dia sebenarnya mampu, lalu tidak melaksanakan ibadah haji, maka matinya bisa seperti orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah. Itu luar biasa itu. Ancaman luar biasa. Jadi ada yang menganggap bahwa rukun haji itu nomor satu, rukun Islam yang pertama. Ada yang kemudian menganggap rukun 6 sampai kemudian lebih dari 5. Itu sebagai sebuah survei aja. Ini model tipikal-tipikal di masyarakat. Tapi ada yang kemudian memang betul-betul sungguhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan ini buat saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau mau melaksanakan ibadah haji, betul-betul pertama yang dia harus dilakukan adalah hartanya bersih. Lalu niatnya suci karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah baik. Apa baik itu? Adalah pada saat di Makkatul Mukarramah kita melaksanakan apapun manasik haji itu, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadal bait falam yarfus walam yafsuk raja'a kama waladatu ummu. Siapa yang kemudian haji lalu kemudian dia tidak berkata-kata kotor, tidak berbantah-bantahan, tidak berdebat nanti di sana, dan dia tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Luar biasa, luar biasa. Sabar. Tapi berapa banyak cerita orang yang ke haji, di sana berdebat, di sana bertengkar, di sana kemudian tidak ada kesabaran. Ini sebuah kerugian besar. Jadi haji yang mabrur itu artinya adalah suci, bersih, baik. Suci hartanya ketika berangkat, lalu kemudian niatnya bersih karena Allah, tidak ada sekalipun sedikit pun, karena itu akan menodai keikhlasan. Lalu kemudian yang ketiga, pada saat melaksanakan ibadah haji, dia begitu sangat baik, tidak ada perbantahan, pertengkaran yang kemudian muncul di saat melaksanakan ibadah haji itu mabrur. Bagi mereka yang belum, ini ilmunya. Yang kedua, mabrur itu juga bermakna adalah makbul, diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bahwa apapun rukun dan yang perlu dilakukan di saat kita melaksanakan ibadah haji itu
semuanya dipenuhi sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Walaupun ternyata masih ada beberapa perbedaan, tetapi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la kharaj. Jadi mudahkan. Tidak usah dipersulit kalau hal-hal yang kemudian menjadi sebuah perdebatan. Ada banyak perbedaan-perbedaan pendapat pada saat melaksanakan ibadah haji, beberapa saja, tetapi itu bukan jadi acuan. Tetapi yang terpenting bahwa rukun dari ibadah haji itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka itu termasuk haji yang mabrur. Itulah makna arti dari haji yang mabrur. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, apa tanda-tandanya haji mabrur itu? Supaya kita juga bisa nanti ketika sudah pulang dari Mekah untuk melihat. Karena tidak semua orang yang kemudian menjadi haji mabrur tadi. Kalau tadi saya sampaikan ada seorang ulama Abu Basir yang melihat, wah, gemuruh takbir tawaf itu luar biasa. Tapi ternyata ketika dilihat sesungguhnya itu banyak orang-orang yang ternyata masih seperti binatang. Ini sebuah kritikan penting bahwa ternyata banyak orang yang masih belum ikhlas. Nah, tentu kita akan melihat tanda-tandanya. Bagaimana tanda-tandanya haji yang mabrur itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Jabir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Qila wa ma birruhu qala it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Jadi hadisnya ini salah satu hadis yang memberikan gambaran ketika ditanya apa tanda-tandanya haji yang mabrur, itu disebutkan adalah it'amut ta'am, suka memberi makanan, lalu wa tayyibul kalam. Jadi kalau dia berbicara santun sekali. Jadi ciri-ciri haji yang mabrur itu adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW di salah satu hadis ini adalah ketika dia sudah datang dari Makkah, dia suka memberikan hal-hal yang sosial, terutama memberi makan. It'amut ta'am. Jadi dari Makkah itu ciri haji yang mabrur itu semakin dermawan, suka memberi makan orang, suka ya, seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan, dan ini menjadi kritikan dari Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddinnya itu, ketika beliau bercerita ya, bahwa ada seorang alim yang tertidur, lalu dalam tidurnya itu mimpi ada malaikat yang menyatakan itu si A itu hajinya mabrur, si A itu hajinya mabrur katanya. Lalu kemudian ketika bangun, orang alim ini kemudian menjadi terperangah, siapa ya? Sudah disebutkan di dalam mimpi itu tempatnya di mana, ciri-cirinya di mana. Dan ternyata singkat cerita, ketika orang alim ini datang kepada orang yang ditunjukkan dalam mimpi itu siapa orang yang hajinya mabrur itu, ternyata dari sekian ribu orang yang ke haji itu, di dalam mimpi itu disebutkan dari sekian ribu orang yang haji, hanya ini yang hajinya mabrur, satu orang ini. Maka kemudian sang alim ini kemudian menjadi terheran, lalu kemudian datang ke tempat yang ditunjukkan di dalam mimpi itu. Ternyata singkat cerita, ketika sampai di tempat itu, orang yang dimimpiin ini adalah orang yang dibilang hajinya mabrur. Ternyata dia tidak sedang ke haji. Tapi kemudian ketika ditelisik lagi, ternyata orang ini sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, dia sudah punya uang, dia sudah punya dana untuk ke haji. Tapi ternyata sebelum itu berangkat, kemudian uang yang seharusnya dipakai sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah haji itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga saat itu kemudian dana itu, bekal itu kemudian berkurang sehingga dia tidak melaksanakan ibadah haji. Justru orang ini dikatakan mabrur, dia memiliki sebuah kebaikan yang luar biasa. Ini cerita yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Buat kita ini cerita benar atau tidak, yang penting beliau memberikan sebuah kritikan bahwa orang yang mabrur itu sesungguhnya itu adalah orang-orang yang setelah melaksanakan ibadah haji, dia semakin dermawan, semakin memberikan hartanya kepada orang lain dengan loman, terutama suka memberi makan-makan. Makanya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah, itu salah satu ciri dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang saya ulang kembali menyatakan bahwa beliau itu tidak suka makan sendirian.
Dia selalu ingin makan bersama keluarganya. Kalau tidak sedang bersama keluarganya, dia cari orang, dia cari teman, dia cari sahabat, terutama yang tidak punya, dia ajak untuk makan. Itu kelebihan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau bapak masih punya begituan, bagus itu ya. Ya, walaupun belum ke haji sudah bagus itu ya. Apalagi nanti habis dari haji ya. Saya palang pas dari haji atau kemudian pas nyaman nak tibik latina lah kak sokak na orang kok tandi pesel itu bedit alias cerai itu sudah tidak bisa ya. Jadi ciri-ciri mabrur begitu. Tapi tentu seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak berhak untuk mengklaim seseorang itu mabrur atau tidak. Tidak bisa kita mengatakan ada orang yang selesai ibadah haji tapi kemudian agak pelit-pelit gitu langsung tak mabrur, oh tidak boleh ya. Itu berarti iri kita kan. Iri belum ke haji sudah bilang kan tidak boleh menjustifikasi orang, tidak baik itu. Yang kedua adalah disebutkan di sini orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu mabrur adalah dia itu semakin santun kalau bicara ya, tayyibul kalam. Jadi kalau bicara itu semakin santun, lembut gitu. Oh iya Pak Engki, tapi dari haji kok semakin kasar, semakin keras. Lagi-lagi tidak boleh menilai ya, dilarang menilai. Cukup buat kita sendiri ilmunya. Jadi kalau haji mabrur itu ditandai dengan semakin santun. Dari haji kok semakin marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Itu tidak mabrur. Ya, tetapi sekali lagi bukan kita dilarang untuk menjustifikasi. Kenapa? Karena yang berhak untuk menghakimi dan menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum para ulama itu menyatakan begini. Al-hajjul maqbul huwa alladhi yanbaghi ay yakuna ba'da ruju'ihi khairan mimma kana. Ya, itu di kitab Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idah fi Manasil Hajj wal Umrah, beliau menyebutkan al-hajjul maqbul huwa alladhi yanbaghi ay yakuna ba'da ruju'ihi khairan mimma kana. Haji yang mabrur, haji yang makbul itu tanda-tandanya adalah setelah dia pulang dari haji maka keadaannya, perilakunya lebih baik daripada sebelum ke haji. Semuanya, ibadah sholatnya semakin bagus. Dulu sebelum ke haji jarang jamaah, tapi setelah dari haji terus jamaah. Ngajinya semakin bagus, dermawannya semakin bagus. Jadi apapun yang dilakukan setelah dari ibadah haji itu luar biasa. Jadi bayangkan kalau kemudian jamaah haji Indonesia seluruhnya ini menjadi haji yang mabrur, sudah makmur Indonesia ini. Kenapa? Karena memang yang sudah pulang dari haji itu semua perilakunya semakin baik. Itu tanda-tanda mabrur. Semakin baik, jauh lebih baik ya. Tapi parah kalau kemudian dulu sebelum ke haji dia jamaah, sering rajin ngasih sedekah, sering kemudian dia jamaah ngaji dan sebagainya, tapi pulang dari haji malah dia tidak jamaah lagi ke masjid atau jarang-jarang bersedekah. Itu musibah, itu bisa menjadi mardud. Jadi secara umum tanda-tandanya seperti itu. Saya tadi juga ambil beberapa kitab menjadi rujukan umum ya. Di kitab Bughiyah Al-Murtasyidin itu, Bughiyah Al-Murtasyidin halaman 114 disebutkan begini. Annahu yarji'u minal hajj wa huwa mutakhallaqun bil ahlakil muhammadiyah la yakadu yaqa'u fi dhanbin wa la yara nafsahu ala ahadin min halqillah wa la yuzahimu ala shay'in min umurid dunya hatta yamuta wa alamatu adami qabuli hajjahi ayyarji'a ala ma kana alai qabla al-hajj kama anna min alamati mukti ayyarji'a wa huwa yara anna misla haji awla bil qabul min hajji ghairi lima waqa'a fihi min al-kamal fi ta'addi al-manasik wa khurujihi fiha min khilafil ulama. Ciri-ciri haji mabrur, pulang dari haji dia bertingkah laku dengan akhlak terpuji dan tidak terjerumus ke dalam dosa, tidak menilai dirinya melebihi atas orang lain, dan tidak berlomba-lomba pada perkara dunia hingga wafat. Itu disebutkan dalam kitab Bughiyah Al-Murtasyidin itu, ciri-cirinya begitu. Jadi ciri-cirinya
dia mabrur itu, pulang dari haji itu tingkah lakunya, akhlaknya semakin bagus. Maka penting juga gelar haji itu ya, untuk mengingatkan, jangan lupa. Kalau tadi itu pemberian company Belanda sebenarnya, itu sebenarnya gelar dari Belanda itu yang masih pakai gitu. Tapi kalau kemudian sekarang demi administrasi penting supaya tidak ke haji terus-terusan, sementara yang lain antri banyak, itu penting juga ya. Titel hajinya itu kalau bisa Halimah gitu kan, supaya tidak ke haji lagi. Atau kemudian makna dari haji itu supaya mengingatkan, Anda lo haji, akhlaknya harus baik. Kemudian orang ini tidak menilai lebih dari orang lain. Jadi setelah ke haji, walaupun dia haji terus tawadhu, ingkimpian. Tidak pas siapa? Ada itu seseorang yang sempat kemudian lupa dipanggil haji. Bu haji ngamuk, langsung apa? Ngocak apa Mbak Nah? Apa ulangi. Haji cong, Arya larang. Mahal, astagfirullah. Haji mabrur itu kemudian atau sedikit tersinggung karena sudah dengar pengajian, ketika tidak dibilang haji lalu kemudian agak tersinggung, berubah, mau dikasih tidak jadi dikasih karena dia tidak bilang haji. Itu kebangetan, jadi tertutup ya, tersembunyi marahnya itu sudah tidak merupakan haji yang mabrur. Jadi tidak menilai dirinya itu melebihi ibadahnya dari orang lain, walaupun dia sudah ke haji, lebih tawadhu saja, tawadhu dia, tidak kemudian melebihi ya. Tapi itu pembelaan Pak, yang bagi yang belum haji jangan kemudian begitu terus saya tak haji sombong boleh, itu lebih parah lagi itu kan. Jadi yang ketiga, tidak berlomba-lomba pada perkara dunia hingga wafat. Ciri-ciri haji yang tidak mabrur itu adalah kembali perilakunya sama seperti sebelum haji, kemudian melihat hajinya lebih diterima dari haji orang lain karena dia sempurna menunaikan manasik dan keluarnya dalam manasik dari perbedaan ulama. Hati-hati, jangan merasa lebih mabrur daripada haji yang lain. Kalau bareng-bareng haji, jangan merasa asampurnaan engkau, arwah di saat aja engkau asampurnaan. Jangan. Itu ciri-ciri justru tidak mabrur. Ingat Bapak, Allah senang kepada orang yang punya amal yang tersembunyi itu. Dan ingat, amal yang sudah diterima oleh Allah bagus itu, sudah menjadi amal tersembunyi yang rahasia utama, itu bisa habis karena kita bocorkan. Contoh misalnya, Bapak itu sudah punya amal, semua orang tidak tahu dengan amal itu, tapi karena Bapak suatu saat bertengkar sama orang yang dibantu itu, lalu keluar keng cacaan ya ongku naruang kok tina songku nangko tak cacaan ya keng lah terpaksa kok, itu habis itu amal yang sudah diterima itu. Bahaya. Ini disebutkan dalam hadis begitu. Ada orang yang amalnya sudah bagus diterima oleh Allah, tapi karena dia kemudian tak kelar acareta amalnya, habis itu tertolak. Maka sampai ada satu riwayat yang menyatakan, rahasiakan amal baikmu sama seperti usahamu merahasiakan cacat aib celah yang tidak ingin diketahui orang. Bapak punya aib, punya cacat, punya celah, kalau bisa Bapak akan menutup semuanya, tidak tahu. Kalau bisa, amal kebaikan yang kita lakukan, ada amal-amal kebaikan yang memang justru itu memang tidak diketahui oleh orang lain, tapi amalnya utama. Sama seperti kita ingin menutup cacat aib kita. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, kalau cacat aib ditutup, saya enggak ya cacatnya. Tapi giliran kebaikan, ongkunang kok tak cacat Arya, ya berema ya. Keng lah perak bekna saya tahu ya, perak bekna saya tahu saya cek habis tuh amal itu sudah tidak ada. Betapa memang inilah yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang itu ditakuti betul. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qala kulna bala faqala asyirkul khafi arya. Maukah kalian aku beritahu, kata Rasulullah, sesuatu yang lebih aku takutkan dari Masih Dajjal. Coba, fitnah Dajjal itu luar biasa. Tetapi kemudian Rasulullah menyatakan, tahukah kamu yang lebih aku takuti dari Masih Dajjal itu? Kami menjawab, kata para sahabat, tentu kami ingin tahu ya Rasulullah. Itu adalah syirik yang tersembunyi, adalah riya. Bayangkan, riya itu tipis seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari lagi.
Insyaallah. Berapa banyak amal kita kemudian tidak diterima oleh Allah. Makanya kalau ada seorang imam menyatakan banyaklah menangis. Kenapa banyak menangis? Salah satu diantaranya adalah karena kita tidak tahu dari sekian amal yang kita lakukan yang sudah merasa baik, kita lakukan terus menerus, kita tidak tahu di antara itu adakah yang diterima oleh Allah. Kita juga tidak tahu apakah Allah sudah ridho kepada kita dengan yang kita lakukan ini. Kita tidak ada yang tahu. Maka kenapa kita harus bangga? Maka kenapa kita kemudian harus merasa lebih baik dari orang lain, padahal tidak ada jaminan dari itu. Hatta rukun Islam yang kelima yang harus kita lakukan juga bisa menjadi jalan untuk masuk salah satu pintu surga, tetapi bisa juga menjadi justru terjerembab ke dalam kebinasaan. Naudzubillah. Bapak dan Ibu sekalian, saya sedikit sambung karena ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan dengan jamaah haji. Di kitabnya Hasyiah Jamal, ya, saya bacakan saja artinya saja. Beliau menyatakan, dianjurkan, disunnahkan bagi para haji untuk memohonkan ampun, doa maghfirah kepada orang lain walaupun mereka tidak memintanya. Demikian pula bagi mereka yang tidak berangkat haji agar meminta untuk didoakan. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah, apabila kalian berjumpa dengan haji, orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji, maka salamilah dia, jabatlah tangannya dan mintalah agar didoakan olehnya, karena doanya akan mengampunimu. Al-Alama Al-Munawi berkata bahwa permintaan doa kepada haji ini dilakukan selama haji belum memasuki rumahnya. Apabila sudah masuk ke rumahnya, maka waktu permintaan doa habis. Akan tetapi sebagian ulama menyatakan bahwa permintaan doa ini dapat dilakukan hingga 40 hari sejak kedatangannya. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan berdasarkan cerita dari sahabat Umar radhiyallahu an bahwasanya keadaan ini dapat diberlangsungkan hingga akhir bulan Zulhijjah, Muharram, Safar dan 20 hari Rabiul Awal. Ini penting buat kita. Jadi salah satu kitab Hasyiah Jamal itu meneruskan, ini pendapat ulama saja didasarkan pada hadis. Jadi kalau saudara-saudara kita datang, kalau bisa sebelum masuk rumah itu minta didoakan. Ya, tapi tidak usah berbondong-bondong ke mana itu asrama haji dulu ya. Hari ya orang Sumenep kita mulai pas minta doa di sana. Kalau ini dipraktekkan enak, karena ada ulama menyatakan sebelum sampai rumahnya minta doakan itu makbul. Ya bersyukur saja yang bisa datang ke asrama haji ya. Jadi sebelum mereka pulang. Tapi ada ulama menyatakan boleh walaupun sudah masuk rumah sampai 40 hari. Bahkan disebutkan sampai bulan Muharram, Safar dan 20 hari Rabiul Awal. Ini bagian dari kesenangan kita pada orang-orang yang sudah melaksanakan manasik yang luar biasa, karena dia sudah mengalami sebuah spiritual enlightenment itu. Pencerahan spiritual yang luar biasa yang seharusnya dia melakukan sebuah perubahan-perubahan besar, dan itu bisa berefek kepada orang yang datang berkunjung ke rumahnya dan minta didoakan diampuni dosa-dosanya. Itu penting buat kita nanti menyambut saudara-saudara kita yang sebentar lagi akan datang. Dan mudah-mudahan sekali lagi mereka-mereka yang sudah pergi melaksanakan haji, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur dan memberikan contoh-contoh keteladanan tanda-tanda haji mabrur itu ya. Jadi bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji semakin dermawan, kalau bertutur kata semakin santun, semua perbaikan akhlaknya semakin bagus. Itu ciri-ciri dari orang-orang yang mabrur. Bagi mereka yang masih belum ingat apa yang diceritakan oleh Zainal Abidin tadi kepada ulama Shibli itu, kalau nanti mau melaksanakan ibadah haji, jangan cuma pakai pakaian ihram, jangan cuma tawaf saja, jangan cuma sa'i, tapi betullah berniat pada saat memakai pakaian ihram, kamu buang seluruh pakaian dirimu kamu itu, kebanggaan kamu, pakaian apapun, kesombongan kamu, semua. Ya Allah, saya niatkan sekarang sudah tidak ada lagi pakaian kebesaran dunia itu. Yang ada adalah baju putih. Ya Allah, akan aku haramkan apa yang telah Engkau haramkan. Aku tidak akan melakukan hal yang itu pada saat ihram, memakai pakaian ihram, pada saat tawaf, pada saat sa'i, pada saat kita melempar jubah, semua punya kehakikian diri. Maka insya Allah
pulang dari sana betul-betul akan ada sebuah perubahan besar, bukan hanya sekedar mendapatkan gelar haji hajjah, karena itu sebenarnya adalah pemberian kompeni Belanda, tetapi penting tetap untuk mengingatkan kita supaya berperilaku jauh lebih baik dari sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.